Selamat pagi para siswa sekalian. Pagi ini kita belajar tentang listrik ya. Listrik dinamis. Nah, listrik dinamis dibagi menjadi dua. Satu, listrik searah. Yang kedua, listrik bolak-balik. Nah, listrik searah dihasilkan seperti oleh baterai, charger, dan lain-lain. Sedangkan listrik bolak-balik dihasilkan oleh seperti jala-jala PLN. Nah, pagi ini kita fokus pada listrik dinamis, yaitu pada arus searah. Nah, poin yang pertama kita lihat tentang kuat arus. Kuat arus. Kalau misalkan ini baterai, ini plus, min, tegangannya V, lalu dihubungkan dengan hambatan, maka di sini akan mengalir arus I. Arahnya dari plus ke hambatan kembali lagi ke minus di baterainya. Pada saat yang sama sebenarnya mengalir mengalir elektron, kebalikannya dari minus ke hambatan kemudian kembali ke plus. Ini arah aliran elektron. Nah, yang kita bahas adalah aliran arusnya. Jadi dirumuskan I sama dengan Q per T. I sama dengan kuat arus. Satuannya ampere. Q sama dengan penguatan listrik ya. Satuannya coulomb. T sama dengan waktu. Satuannya second ya. Kita ambil contoh ya. Contoh. Misalkan ini tadi 12 volt ya. Lalu mengalirkan muatan. Jadi misalnya Q-nya sebesar 180 coulomb. Dilewatkan dalam waktu 1 menit atau 60 second. Maka kuat arusnya berapa? Kita pakai rumus itu, kita peroleh I sama dengan Q per T sama dengan 180 per 60 sama dengan 3 ampere. Jadi besarnya arus yang dilewatkan melalui penghantar ini sebesar 3 ampere. Oke. Berikutnya kita akan melihat pengukuran. Apa saja yang bisa diukur? 1. Kuat arus. Satuannya ampere. Alat ukurnya adalah ampere meter. Yang kedua itu beda potensial atau tegangan ya, beda potensial. Satuannya volt. Alat ukurnya volt meter. Yang ketiga itu hambatan. Satuannya ohm. Alat ukurnya ohm meter ya.
Ada juga alat yang bisa mengukur sekaligus tiga-tiganya. Maksudnya bisa untuk mengukur ketiga hal ini. Namanya multimeter atau disebut juga multitester ya. Contohnya ini. Nah, alat ini bisa mengukur kuat arus. Ini untuk mengukur kuat arus maksimum 500 mili ya. Bisa juga untuk mengukur beda potensial. Ini DC. Bisa juga mengukur AC. Beda potensial AC. Dan juga untuk mengukur hambatan. Jadi 3 hal yang bisa diukur dengan alat ini. Oke? Nah, bagaimana cara pembacaannya? Nah, misalkan tadi ini baterai, ini hambatan, ini tadi baterai. Lalu hambatan baterai ini diukur dengan voltmeter ya, voltmeter. Ini ada skalanya 0. Ini misalkan 100. Ini 50, ini 75. Ini batas-batas ukurnya ada 0, ada 20, ada 50. Misalnya yang ini dihubungkan dengan 20. Dihubungkan ke 0 dengan 20. Ternyata jarum penunjuk itu menunjukkan angka 75. Berapa hasil pengukuran? Nah, dirumuskan hasil pengukuran itu sama dengan skala terbaca per skala maksimum kali batas maksimum. Nah, kita lihat di sini skala terbaca itu ini 75 SB. Skala maksimum itu ada 100. Skala maksimum 100 ya. Kemudian batas maksimum terpasang yang kita lihat di sini adalah 20. Batas maksimumnya 20. Nah, kalau kita masukkan berarti 75 per 100 dikali 20. Ini kita coret. 2 kali 75 150 per 10 sama dengan 15 volt. Nah, begitulah cara pengukurannya. Tadi skala terbaca dibagi skala maksimum dikali batas maksimum. Nah, untuk ampermeter dan ohmmeter caranya sama. Hanya beda alat atau skala yang digunakan. Berikutnya kita lihat tentang hukum Ohm. Hukum Ohm masih terkait dengan rangkaian. Hukum Ohm. Tadi misalkan ini baterai, ini plus, min, dihubungkan dengan hambatan. Ini tadi, kalau diukur tadi hasilnya voltmeter, di sini mengalir arus tadi sebesar I ya. Nah, besarnya kuat arus itu sebanding dengan beda potensial. Berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya kalau hambatan besar, kuat arus kecil. Jadi dirumuskan menjadi I sama dengan V per R. Dalam bentuk lain bisa ditulis V sama dengan IR atau R sama dengan V per I.
Nah, misalkan seperti baterai tadi ya, ini baterai tadi beda potensialnya 12 volt. Jadi beda potensialnya 12 volt. 12 volt. Kemudian dipasang hambatan 6 ohm. Berapa kuat arus? Kita bisa hitung. Jadi apa? I sama dengan V per R sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 ampere. Itu mengenai hubungan arus dengan beda potensial dan hambatan. Hal berikutnya kita bisa juga lihat grafiknya. Kita pakai grafik antara I dengan V. I dengan V. Kita tadi peroleh V sama dengan IR ya. Tadi R-nya berapa tadi? 6. Ini X, ini Y ya. Kalau kita pakai secara matematik, kalau X-nya 0, maka Y-nya 0. Berikutnya masih kita tulis Y sama dengan 6X ya, atau dibalik ininya. Kalau X-nya 1, Y-nya 6. Kalau X-nya 2, Y-nya 12. Kalau X-nya 3, ini 18. Kalau kita pakai ini 0, 0,0, 1,6. Oke. Ini 1,6. Terus 2 dengan 12. Ini 2, ini 12. 2,12. Terus ini 3,18. Ada 3 titik. Kalau kita hubungkan, ini adalah berbentuk garis ya. Nah, jadi hambatan juga bisa kita lihat atau kita baca dari grafik. Oke. Nah, yang berikutnya adalah hambatan sebuah penghantar atau kawat. Setiap kawat atau penghantar itu punya hambatan. Ini misalnya, ini kawatnya kecil ya, tapi bisa juga kita anggap besar. Jadi hambatan kawat ya. Kalau misalnya ini sebuah kawat atau penghantar, panjangnya L, luas penampangnya A. Kemudian dirumuskan R sama dengan rho L per A. L sama dengan panjang kawat ya. Satuannya meter. A itu luas penampang, PR kuadrat sama dengan luas penampang sama dengan satuannya meter kuadrat. Sedangkan rho adalah hambatan jenis, satuannya ohm meter. Oke. R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Kita lihat contoh ya. Contoh soalnya. Misalnya kabel panjangnya
100 meter. Kemudian jari-jarinya 1 cm, atau kita ubah ke meter, 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Hambatan jenisnya misalkan 6,28 10 pangkat min 8 ohm meter. Berapa hambatan kawat? Nah, kita pakai rumus itu. R sama dengan rho L per A, sama dengan rho-nya 6,28 10 pangkat min 8 dikali 100 dibagi pi R kuadrat. Jadi pi R kuadrat sama dengan 6,28 10 pangkat min 8 kali 100 per 3,14 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, sama dengan, ini bisa dicoret, dapat 2 kali 10 pangkat 8 dikali 100 per 10 pangkat min 4. Ini min 8 ya, 10 pangkat min 8. Ini bisa dicoret juga, dapat 10 pangkat min 4 dengan 100 berarti 10 pangkat min 2. Jadi kita beroleh 2 kali 10 pangkat min 2, atau sama dengan 0,02 ohm. Oke, itu mengenai hambatan sebuah penghantar atau kawat. Nah, jadi pagi ini kita sudah membahas 4 hal. Tadi yang pertama mengenai kuat arus, I sama dengan Q per T. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, hukum Ohm. Dan yang keempat adalah hambatan kawat. Untuk pelajaran berikutnya, seperti susunan hambatan, hambatan seri, hambatan paralel, kemudian daya listrik, kita akan bahas di minggu depan. Nah, setelah kalian menonton video ini, nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah disiapkan di kolom tugas. Silakan dibuka, kemudian dikerjakan, lalu diupload kembali, sehingga tugas itu akan dikoreksi untuk kalian bisa mendapatkan penilaian. Jadi untuk hari ini cukup pembelajaran kita sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi.